Video amatir merekam detik-detik terjangan angin kencang dalam acara Dekranasda di Taman Alun-Alun Cianjur, Jawa Barat. Angin tiba-tiba bertiup kencang di tengah acara mengakibatkan kepanikan. Tenda berukuran besar diterbangkan angin, tenda lainnya porak-poranda. Peserta dan panitia acara panik berhamburan menyelamatkan diri. Awalnya mah kecil, semua langsung kenceng ke atas naik angin, ngantem tenda, stand, sama dagangan yang lain. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda menggelar pemberian penghargaan kepada pelaku usaha di Cianjur. Akibat angin kencang, satu orang mengalami luka ringan akibat tertimpa tiang tenda. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan melaporkan. Ratusan rumah di Desa Baru Sari, Kecamatan Pasirwangi, Garut, Jawa Barat hancur di sejumlah bagian. Tembok dan atap rumah porak-poranda. Penghuni rumah belum berani masuk karena masih terjadi gempa susulan. Menurut petugas tempat, terdapat 137 rumah, 2 sekolah, serta masjid yang rusak akibat guncangan gempa. Meski demikian, tidak ada warga menjadi korban. Sementara di pusat gempa, yakni di Kabupaten Bandung, Puskesmas Kertasari juga rusak parah. Plafon di ruang IGD ambruk hingga menimpa 2 pasien yang sedang dirawat. Sementara puluhan pasien yang dirawat lainnya mengalami luka akibat benturan. Selain itu, sejumlah dinding di ruang arsip dan aula puskesmas retak-retak. Saat gempa terjadi, seorang ibu yang sedang menjalani proses persalinan terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah Soreang. Petugas Puskesmas Kertasari juga merujukkan 4 pasien ke rumah sakit. Itu hanya luka sedang berjumlah 2 orang yang berada di IGD Puskesmas Kertasari. Hanya 2 orang, sedangkan itu yang tertimpa, sedangkan yang lainnya berhasil selamat. Mulai dari pegawai dan pasien sudah selamat semua. Dan korban saat ini yang sudah dirawat di Puskesmas Kertasari dan dievakuasi itu berjumlah 21 orang. Di beberapa wilayah, gempa susulan berkekuatan rendah masih terjadi. Menurut BMKG Bandung, gempa yang dirasakan di Bandung Raya dan Garut dengan magnitudo 5 diakibatkan pergeseran sesar Garut Selatan atau sesar Garsela. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 10 lapak dagangan di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur ludes terbakar pada Kamis dini hari. Kebakaran juga menghanguskan sebuah pabrik produsen sandal jepit di Tangerang, Banten. Diduga api muncul akibat korsleting listrik. Petugas Damkar Jakarta Timur berupaya padamkan api agar tidak meluas ke bangunan lainnya. Mengetahui ada kebakaran, beberapa pemilik lapak berupaya mengeluarkan barang dagangannya ke tempat yang lebih aman. Petugas Damkar Jakarta Timur mengerahkan 10 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api juga menghanguskan bangunan pabrik sandal jepit di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa malam. Banyaknya material karet dan spon membuat api secara cepat membesar dan menghanguskan hampir seluruh bangunan pabrik. 5 mobil pemadam dan 30 personil diterjunkan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik yang menyambar ke bahan pembuatan sandal. Pemirsa, tim Basarnas mengevakuasi 127 penumpang kapal motor yang karam di perairan Wawoni, Kabupaten Konawe, Kepulauan Sulawesi Tenggara. Kapal terombang-ambing selama 4 jam usai menabrak karang di perairan Wawoni. Sebanyak 127 penumpang kapal motor Mekar Teratai berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh tim SAR gabungan. Kapal penumpang dari Wakatobi menuju Kendari karam usai menabrak karang di perairan Wawoni, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Usai terombang-ambing selama 4 jam, para penumpang akhirnya dievakuasi ke kapal KM Pacitan milik Basarnas dan tiba di pelabuhan Bungku Topo, Kota Kendari. KSOP Kendari masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan anak buah kapal. Usai dievakuasi, para penumpang dijemput oleh keluarga mereka.
Pemirsa, akibat gempa bumi magnitudo 5,0, ratusan warga Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat memenuhi tenda pengungsian. Para pengungsi sangat membutuhkan jaket, selimut, serta alas tidur untuk menghalau udara dingin yang menusuk. BPBD Kabupaten Bandung mendirikan tenda pengungsian di lapangan bola Desa Ciberem. Terdapat 450 jiwa yang mengungsi di 8 titik pengungsian di Kecamatan Kertasari. Kondisi tenda pengungsian kurang layak untuk menghalau udara dingin, terutama pada malam hari, terutama bagi balita. Hingga malam, para pengungsi baru mendapat bantuan mie instan dan juga nasi kotak. Selain kebutuhan makanan, ratusan korban gempa juga sangat membutuhkan baju hangat, selimut, serta alas tidur. Bupati Bandung mengakui pihaknya kekurangan tenda pengungsian. Ya itu obat-obatan, konsumsi ya seperti mie instan, Ini susu bayi, soalnya ini banyak balita. Alat-alat kita memang terbatas, tapi kami sudah melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi dan juga BNPB ya, mungkin besok juga akan datang ke sini, sehingga tadi memang ada kekurangan, sehingga saya perintahkan untuk bisa membeli tenda untuk bisa penanganan evakuasi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda, kaum muslimin yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, akibat gempa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kereta cepat Wus sempat menunda jadwal perjalanannya. Namun sejak pukul 3 sore, Wus kembali beroperasi sesuai jadwal keberangkatan. Setelah sempat membatalkan perjalanannya, manajemen kereta cepat Wus kembali melakukan pelayanan relasi Halim Jakarta hingga Tegaluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat maupun sebaliknya. Sejumlah penumpang yang sempat melakukan penundaan perjalanan mengganti jadwal keberangkatan dari pukul 3 sore hingga 9 malam dari stasiun KCIC Halim, Jakarta. Penundaan perjalanan kereta Wus karena lokasi gempa berdekatan dengan jalur kereta cepat. Pembatalan tersebut dilakukan karena tim prasarana KCIC langsung melakukan pemeriksaan secara keseluruhan, khususnya pada area di luar jalur kereta Wus, karena dikhawatirkan ada dampak dari kondisi eksternal seperti misalnya potensi longsor ataupun juga potensi pergerakan tanah dan dampak alam lainnya. Karena memang secara konstruksi sendiri untuk jalur kereta Wus itu tahan kekuatan gempa hingga 8 skala Richter. Pemirsa, demo ribuan warga Tanjung Uncang terkait air bersih di Kota Batam, Kepulauan Riau berlangsung ricuh. Sebelum menuju gedung Badan Pengusahaan Batam, demonstran sempat melakukan sweeping dan juga masuk ke dalam perusahaan industri galangan kapal. Inilah bentrok warga dengan tim pengaman perusahaan di kawasan Tanjung Uncang, Batam. Kericuan berawal saat warga hendak unjuk rasa di halaman PP Batam melakukan sweeping pada pekerja perusahaan industri galangan kapal. Beruntung, saling kejar, saling dorong tidak berlangsung lama. Bertahun-tahun warga kurangan air karena air tak mengalir lancar ke rumah mereka. Ironisnya, beberapa tahun terakhir air bersih justru tidak mengalir sama sekali. Terkait aksi air hari ini Pak, jikalau air kami tidak dihidupkan juga, ada satu hal penting yang akan kami lakukan aksi di pilkada ini. Warga Puri Pesona 2, warga Tanjung Uncang akan menolak pilkada. Sementara itu, Direktur Air Batam Hilir, Mujiaman mengatakan pihaknya akan melakukan pengiriman tangki air ke permukiman warga secara teratur, serta melakukan perbaikan pipa ke permukiman warga. Unjuk rasa ini dikawal ketat oleh Polresta Barelang dan Ditpam PP Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Pemirsa, venue cabang olahraga panjat tebing di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh roboh.
Venue ambruk usai dihempas badai yang melanda Banda Aceh pada Rabu pagi. Cuaca ekstrim yang melanda Aceh membuat venue cabang olahraga panjat tebing ini porak-poranda. Badai bahkan mengakibatkan tenda roboh dan kursi-kursi terbalik. Akibatnya laga pertandingan cabang olahraga panjat tebing terpaksa ditunda. Dampak cuaca buruk mengganggu jalannya babak kualifikasi. Para atlet berharap ke depan kualitas fasilitas dan venue cabang olahraga di ajang PON bisa lebih baik. Mengingat PON merupakan ajang olahraga bergengsi nasional yang menyaring atlet terbaik Indonesia untuk maju ke ajang SEA Games demi mengharumkan nama bangsa. Pemirsa, Jawa Timur berhasil keluar menjadi juara sepak bola putra PON ke-21. Di laga final, Jatim mengalahkan Jawa Barat lewat gol penalti Rano Jutati. Laga final sepak bola putra PON ke-21 mempertemukan tim Jawa Timur melawan Jawa Barat di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Laga berjalan sengit sejak awal babak. Namun meski jual beli serangan terjadi, hasil imbang tanpa gol menyudahi pertandingan di babak pertama. Di babak kedua, tim Jawa Barat harus bermain dengan 10 orang setelah Abdan Hanif mendapatkan kartu kuning kedua hingga harus diusir wasit dari lapangan. Menit 71 Jawa Timur mendapat hadiah penalti setelah kiper Jawa Barat, Sujarmin, melanggar pemain Jawa Timur. Rano Jutati sebagai eksekutor sukses menyelesaikan tugasnya dan membuat Jatim unggul 1-0. Tensi permainan meninggi karena tim Jawa Barat berupaya samakan kedudukan. Namun hingga laga berakhir, tidak ada lagi gol yang tercipta dan Jawa Timur pun sukses menjadi juara tim sepak bola putra PON ke-21. Dari Banda Aceh, tim liputan melaporkan. Baru beberapa hari pulang dari Korea, atlet voli internasional Megawati Hengestri langsung unjuk gigi di PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara. Megawati membawa timnya Jawa Timur ke babak final setelah mengalahkan DKI Jakarta. Megawati Hengestri Pertiwi tak menyanyiakan kesempatan. Baru beberapa hari tiba dari Korea, Megawati langsung memperkuat kontingen Jawa Timur dalam laga melawan DKI Jakarta di babak semifinal voli putri PON ke-21 Aceh Sumut. Pasokan tenaga dan skill Megawati berhasil memberikan kemenangan bagi Jawa Timur. Jatim menang 3-1. DKI Jakarta hanya unggul di set kedua dengan skor tipis 22-25. Pertandingan digelar di Gor Voli Indoor Sumut Sport Center, Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, set kedua kan kita rada ragu gitu kan pergerakannya. Terus di set ketiga kita merubah ritme lagi, bermain cepat. Mungkin kita set kedua keikut mereka, jadi kita malah dikit. Dengan kemenangan tersebut, tim asuhan Alim Suseno melaju ke babak final menghadapi tim Jawa Barat yang berhasil menundukkan tim voli putri Jawa Tengah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, satu rekor baru tercipta dari cabang olahraga atletik. Atlet Dedi Yusuf memecahkan rekor PON dari nomor lontar martil putra. Dedi Yusuf dari Aceh menambah perolehan medali emas melalui cabur atletik nomor lontar martil putra. Pada babak final di Stadion Madia Athletic Sport Center, Deli Serdang, Sumatera Utara, Dedi mencatatkan lontaran sejauh 55,27 meter. Catatan tersebut memecahkan rekor PON yang sebelumnya dipegang Rafika Putra dari Sumatera Barat pada PON Papua 2021 lalu. Sementara dalam PON tahun ini, Rafika Putra hanya mendapatkan perak. Bela diri Mixed Martial Arts atau MMA menjadi cabang olahraga eksebisi di Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh, Sumatera Utara. Selain itu, puluhan pebalap motor tampil dalam 4 nomor pada kategori road race.
Puluhan pembalap motor tampil pada babak kualifikasi PON ke-21 di sirkuit multifungsi Dispora di Jalan William Iskandar, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada cabang road race ini, para pembalap tampil di 4 nomor dan menggunakan sepeda motor 150 cc. Lintasan ini sudah beberapa kali dilakukan perbaikan dari tahun lalu persiapan. Memang belum sempurna, tapi saat ini sudah layak untuk dipergunakan untuk sirkuit kegiatan di PON ini. 239 peserta bertanding pada cabang olahraga bela diri Mixed Martial Arts atau MMA. Olahraga tarung bebas ini menjadi cabang olahraga eksibisi di PON ke-21. Para atlet tampil 2 kategori yakni stand up dan Mixed Martial Arts. Kita berharap di PON 2028 di ITB itu cabang IPC MMA sudah masuk sebagai cabur tetap yang nantinya sudah menjadi agenda PON, sudah bisa dipertandingkan. Pertandingan uji coba bertujuan mencari bibit atlet-atlet berprestasi agar menjadi profesional dan bertarung di Ultimate Fighting Championship atau UFC. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Rito Nasution, iNews melaporkan. Pembangunan Sport Center belum rampung berdampak terhadap masyarakat yang hendak menyaksikan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh dan Sumut. Sepi pengunjung karena akses jalan menuju gedung olahraga masih dalam tahap pengerjaan. Kesiapan panitia PON perlu dipertanyakan terkait keluhan masyarakat yang datang. Akses jalan belum selesai untuk menyaksikan berbagai cabang olahraga di Sport Center Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sepinya penonton terlihat di lokasi kompleks Sport Center. Kenyamanan terganggu dengan masih banyak alat berat yang beroperasi di jalan menuju akses gedung. Warga masyarakat yang datang ke lokasi berharap kepada pemerintah agar dapat maksimal dalam tahapan pembangunan gedung olahraga. Meskipun Pekan Olahraga Nasional sudah berlangsung beberapa hari. Saya kecewa dengan jalannya aksesnya belum selesai, udah langsung dibikin pertandingan. Penonton para PON 2024 ini tidak ada penontonnya, dikarenakan tidak akses jalannya. Kita berharap kepada pemerintahan provinsi. Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang warga yang masih melihat banyaknya jalan yang digenangi air menuju gedung olahraga. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan melaporkan. Persib Bandung optimis menghadapi tim Thailand Port FC di laga Liga Champions Asia 2 di Stadion Sijalak Harupat. Tampil tanpa striker andalan David Da Silva, Maung Bandung yakin bisa meredam Port FC. Skuad Persib Bandung menggelar latihan terakhir jelang laga hadapi tim Thailand Port FC di laga Grup F Liga Champions Asia 2 di Stadion Sijalak Harupat. Persib takkan diperkuat striker mereka David Da Silva karena masih cedera. Meski demikian, Persib masih memiliki pemain lain yang tak kalah bagus, terutama di lini tengah. Mengandalkan pergerakan Ciro Alves dan visi pertandingan dari Mark Locke, Persib optimis bisa meredam serangan Port FC. It will be tough match because Port is a really strong team, one of the best Thai team last 10-15 years. They are always top 3-4, and we expect there are a lot of good players. We expect that they will play the best 11. We will need to mix the game because we have so many matches in a short time. Pertarungan Persib menjamu Port FC akan berlangsung menarik. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan sejak liga di masing-masing negara digulirkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Pemirsa, Port FC juga optimis menghadapi Persib Bandung meski harus bermain di kandang lawan. Sementara bek Port FC Asnawi Mangkulam mengakui Persib adalah tim yang bagus dan berharap kedua tim bisa tampilkan permainan terbaik. Rabu malam, punggawa Port FC menggelar latihan terakhir di Stadion Sijalak Harupat, Bandung sebelum hari ini menantang Persib Bandung di laga Liga Champions Asia 2.
Pelatih Rangsan Viwat Caicok mengetahui banyak informasi tentang Persib Bandung termasuk skema permainan pelatih Bojan Hodak. Pelatih Port FC juga mengulik informasi kekuatan Persib dari Asnawi yang pernah dilatih pelatih Persib saat ini. Namun pelatih Rangsan tak mau sesumbar apalagi mereka akan tampil tanpa dua gelandang asal Jepang yang merupakan motor serangan Port FC. Sementara Asnawi menyatakan Persib merupakan salah satu tim kuat dan berharap kedua tim yang bertanding bisa tampilkan penampilan terbaik. Port FC juga kita menantikan bisa meraih 3 poin di sini. Ya, dan Bandung juga adalah tim yang kuat, tim yang banyak di pemain-pemain tim nasional dan saya juga banyak kenal pemain di sini dan ya harapan saya besok kita bisa memberikan yang terbaik buat fans, buat seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Seputar Anyus Pagi pemirsa. Bocah perempuan yang dianiaya ibu tirinya masih tidak sadarkan diri akibat luka parah di kepala bagian belakang. Tidak ada yang menyangka Dina Mariana tega menganiaya dua anak tirinya hanya karena masalah sepele di saat ayah korban bekerja di luar kota. Bocah perempuan berinisial N yang baru berusia 6 tahun ini masih tak sadarkan diri pasca penganiayaan berat yang dilakukan ibu tirinya, Dina Mariana. Kepala N terbungkus perban setelah menjalani operasi di kepala bagian belakang. Menurut Kepala Instansi Rawat Inap RSUD Koja, Jakarta Utara, N mengalami luka serius di kepalanya. Sementara sang adik M yang berusia 4 tahun juga dirawat di samping kakaknya. Kondisi M lebih baik dari sang kakak. Selama dirawat di RSUD Koja, bocah perempuan kakak beradik ini didampingi ayahnya yang langsung pulang dari Indramayu. Anak pertamanya mungkin yang lebih dewasa mungkin saat ini sedang monitoring ketat di ruangan rawat kami dan sudah dilakukan tindakan medis khusus oleh dokter spesialis kami juga. Sementara penyebab pelaku tega menganiaya dua anaknya hanya karena korban menumpahkan air susu. Kekerasan yang dialami dua bocah yang tidak berdaya itu terjadi saat sang ayah bekerja di Indramayu. Kejadian akhirnya hanya karena menumpahkan air susu, ya kan tidak logis ya. Ini sangat tidak logis sekarang. Dina Mariana ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang KDRT serta Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Bocah perempuan kelas 6 SD sudah 4 hari hilang. Korban tak terlacak lagi setelah terekam kamera CCTV membeli makanan di sebuah warung kelontong. Sejumlah rekaman kamera CCTV telah dikumpulkan untuk melacak jejak bocah AK. Ayahnya menyusuri jejak AK berdasarkan rekaman-rekaman tersebut. AK, bocah perempuan berusia 12 tahun, hilang sejak Senin malam. Sekira pukul 6:30 malam, AK pamit untuk main keluar rumah sambil memainkan handphone. Namun kemudian jejaknya menghilang. Keberadaan AK terakhir kali terlihat saat membeli makanan di sebuah warung kelontong. Petunjuk lainnya, korban sempat berkata pada temannya ingin menemui seseorang di kawasan wisata Kota Tua. Semana, daerah apartemen gitu. Mereka masih berkomunikasi sama security dari apartemen ini untuk menanyakan, katanya, Pak mau ke Las Tua lewat mana ya, di mana ya begitu. Ayah korban bekerja sebagai penambal ban. AK dikenal tak memiliki masalah keluarga dan jarang pergi jauh sendirian. Kehilangan AK telah dilaporkan ke petugas Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pirsa, ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari menangis histeris dan berharap memperoleh keadilan atas kematian putrinya di Semarang, Jawa Tengah. Bukti-bukti adanya perundungan dan juga pemerasan senilai 225 juta rupiah telah diberikan ke penyidik Polda Jawa Tengah. Enggak, Pak. Tiap aku bangun tidur tuh, Pak. Badannya sakit semua, Pak. Punggungnya sakit, Pak. Nusmatun Malina menangis sedih di depan awak media saat konferensi pers di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Kehilangan anak kesayangannya, diduga korban perundungan dan pemerasan hingga berujung bunuh diri. Dan suami yang sakit karena migran anaknya hingga menyusul meninggal dunia membuatnya terpukul. Nuswatun mengaku mengirimkan uang setiap bulan selama almarhum mengikuti PPDS di Undip Semarang. Total mencapai 225 juta rupiah. Menurut pengakuan almarhum, untuk keperluan senior hingga angkatannya. Syukurlah jadi ilmu, tapi apa yang terjadi? Tidak hanya pada saya, suami saya juga. Sementara itu, tim penyidik Polda Jawa Tengah terus mengumpulkan bukti perundungan dan memeriksa 34 saksi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Kasus dugaan bullying disertai pelecehan seksual di SMA Binus School Simpruk, Jakarta terus bergulir. Para pihak gagal melakukan mediasi dan kepolisian menaikkan status kasus menjadi penyidikan. Kasus perundungan yang terjadi di SMA Binus School Simpruk memasuki babak baru. Polisi menyatakan kasus tersebut terus bergulir setelah proses mediasi antara pihak korban dengan para terduga pelaku belum menemui titik terang. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan status kasus dugaan bullying di SMA Binus Nusantara Simpruk telah naik ke tahap penyidikan. Meski demikian, penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. Penyidik juga telah meminta keterangan pihak dokter mengenai bukti visum yang telah dikeluarkan. Dari terlapor meminta Kasat untuk memediasi, namun demikian belum ada titik temu ya, jadi dilanjutkan untuk kasusnya. Sebelumnya siswa SMA Binus Simpruk berinisial RE melaporkan tindakan bullying yang dilakukan oleh KE, RK dan C. Korban mengaku dirinya diintimidasi secara verbal dan fisik. RE bahkan mengaku mendapat pelecehan seksual. Adapun kasus tersebut dilaporkan RE ke Polres Metro Jakarta Selatan sejak Januari 2024 lalu. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan tunggal menjadi sebab tewasnya Vina dan Eki pada Agustus 2016 lalu. Kesimpulan tersebut disampaikan mantan Kabareskrim Susno 2J saat menjadi saksi ahli pada sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Enam terpidana kasus Vina tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Sidang lanjutan peninjauan kembali beragendakan mendengarkan keterangan 8 saksi fakta serta 1 saksi ahli. Mantan Kabareskrim Polri yang menjadi saksi ahli memastikan kesimpulan awal kepolisian merupakan kecelakaan tunggal yang menyebabkan tewasnya Vina dan Eki pada Agustus 2016 lalu. Kesimpulan awal tersebut berdasarkan penyelidikan awal pihak kepolisian Resort Cirebon. Terbukti kalau sudah selesai mestinya. Terbukti seperti apa, Pak? Yang kecelakaan lalu lintas, siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Kenapa Pak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa Ditambah Susno, penyerahan jenazah kedua korban kepada keluarga dan dimakamkan menandakan proses penanganan kasusnya telah selesai. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Staf khusus Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid Arif Rahman melaporkan Umar K. Polda Metro Jaya atas dugaan pengeroyokan di Menara Kadin Kuningan, Jakarta Selatan. Diduga keributan tersebut dipicu ada dualisme kepengurusan Kadin. Dalam rekaman amatir, kedua kelompok ini terlibat keributan di sebuah ruangan di lantai 3 Menara Kadin di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin malam. Diduga Arif Rahman dianiaya kelompok Umar K saat melakukan upaya mediasi pembebasan kantor Kadin Arsyad Rashid dan juga Anindya Bakri. Kuat dugaan keributan juga dipicu adanya dualisme kepengurusan Kadin. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya menegaskan masih melakukan penyelidikan terkait dugaan penganiayaan terhadap pelapor yang dilakukan oleh Umar K dan akan mengusut tuntas secara profesional.
Diketahui dualisme di kubu Kadin berawal dari Munaslup yang menghasilkan Anindya Bakri menjadi Ketua Umum Kadin periode 2024-2029 menggeser Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 Arsyad Rashid. Sementara Arsyad Rashid menilai Munaslup yang digelar Sabtu lalu tidak sah dan melanggar ADART Kadin. Kami telah menerima laporan dari saudara AR. Saudara AR, terlapornya saudara UK. Kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang sebagaimana diatur di pasal 170 KUHP. Pemirsa, sebuah kapal cepat yang mengangkut ratusan penumpang menabrak dermaga Ahmad Yani di Ternate, Maluku Utara. Akibatnya sejumlah penumpang kapal panik berlarian. Video amatir ini merekam detik-detik sejumlah penumpang kapal panik berlarian. Warga panik melihat sebuah kapal cepat dengan nomor lambung MV Miko Natalia 88 hilang kendali dan menabrak dermaga pada Selasa sore. Sejumlah penumpang bahkan nekat melompat dari atas kapal ke dermaga demi bisa menyelamatkan diri. Akibat insiden tersebut, lambung kapal mengalami rusak berat. Diduga kapal yang bertolak dari Pelabuhan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat yang membawa 179 penumpang dan 9 ABK hilang kendali akibat adanya disfungsi handle. Disfungsi handle, jadi handle itu pada saat dinetralkan mesin tetap berputar sehingga kecepatan kapal itu masih laju. Kasus ini ditangani pihak Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Ya, pemirsa Anda yang besar di era 70-an sampai 80-an tentu ini pasti mengenal mainan kaleng. Dan meski sudah langka bahkan nyaris punah, mainan unik ini masih punya banyak penggemar. Ya, betul sekali. Buat Anda yang ingin mengenal mainan kaleng atau justru bernostalgia, bisa mengunjungi surganya mainan kaleng di Kota Bandung. Dan berikut liputannya untuk Anda. Boys will be boys. Ungkapan itu tampaknya tepat saat kita mengunjungi tempat satu ini. Entah saat kanak-kanak atau pria dewasa, mainan selalu memiliki daya tarik tersendiri. Retro 8 dimiliki nama toko di kawasan Burangrang, Bandung ini. Sesuai namanya, tempat ini menyajikan barang-barang retro, khususnya mainan kaleng dari era tahun 70-80-an. Toko ini memiliki koleksi ratusan mainan kaleng dari berbagai era. Mulai dari robot-robotan, mobil balap, pesawat antariksa, kendaraan militer, ambulans, hingga mobil klasik. Koleksi langka dari berbagai negara membuat pengunjung terkesan. Wisatawan datang dari jauh untuk melihat langsung koleksi mainan kaleng. Apa ya, begitu banyaknya tin toy mainan yang dulu pernah saya tidak pernah dapat beli gitu, beli. Kayak ini harusnya dilestarikan gitu, karena ini udah langka banget, banyak yang langka gitu. Jadi kalau bisa dibuat museum mungkin ya, museum tin toy. Pemilik toko memilih berjualan mainan kaleng atau tin toys karena menikmati keseruan dalam berburu. Tin toys diperoleh dari berbagai daerah di Indonesia, namun peminatnya tak hanya dari Indonesia, juga beberapa negara seperti Australia, New Zealand, Malaysia, juga Jerman. Setiap tin toy itu pasti ada ceritanya unik-unik ya, jadi kadang-kadang saya dapat itu di tukang rongsokan dan dalam kondisi yang sangat bagus, mungkin karena kan dari bongkaran toko-toko antik lama ya, jadi seru juga. Ada juga kita mendapat barang dari produksi tahun 1930-an dan masih berfungsi. Mainan kaleng memang unik, berputar-putar, berjalan sendiri hingga mengeluarkan suara-suara yang khas. Tak heran harganya bisa selangit. Seperti mainan kaleng Godzilla berwarna hijau buatan Jepang dari tahun 80-an yang dibanderol 17 juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, News melaporkan. Ya, jadi gimana Rizky itu waktu itu udah
bener nostalgia nggak ngeliat mainan-mainan itu? Ini kalau di zaman saya mainan mahal ini. Mainan mahal, jadi kamu nggak main itu? Enggak, mainan kalengnya beda. Kalengnya gimana? Mainan dari kaleng bekas susu gitu ya, dikasih tali, terus main telepon-teleponan. Oh gitu. Mainan kalengnya begitu. Oke, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Para penggila ombak pasti tak ingin melewatkan yang satu ini, Jet Car Ride. Ya, Jet Car Ride ini yang lagi happening di Dubai, kini hadir di Batam dan Kepulauan Riau. Kapan lagi memecah ombak laut di atas Ferrari? Tiga mobil sport mewah Ferrari berlomba memecah ombak. Jet Car, sebutan wahana ini, sempat happening di Dubai dan Langkawi, Malaysia. Kini hadir di tanah air. Jet Car berbentuk mobil sport Ferrari hadir di kawasan Barelang Beach Club, Pulau Nipah, Batam. Arus di kawasan Barelang yang tidak terlalu bergelombang membuat kegiatan bermain jet car jadi semakin asik. Jet car dengan cepat menjadi viral. Anda yang FOMO patut mencoba sensasi mengendarai jet car di tengah laut Batam. Kalau untuk rute kita keliling-keliling, kan di sini kita di Barelang ya. Kita keliling jembatan Barelang. Terus untuk view-nya yang kita lihat itu banyak ya, di sini kan banyak pulau-pulau juga. Terus juga kita kena dapat sunset gitu nih, itu mantap banget sih. Jadi selain kita riding, kita juga menikmati sunset. Tak hanya warga Batam, Jet Car juga menarik pengunjung dari Singapura, Malaysia, dan Korea. Apalagi harga yang ditawarkan sangatlah terjangkau jika dibanding di negara lain. Excitingnya itu karena mobil bisa berjalan di laut ya, di air. Kalau sebelumnya kan hanya jet ski. Jadi jet car ini kayak Ferrari, seatnya ada 2 plus driver kayak gitu. Dan sangat fantastik. Bermain jet car di Batam semakin asik bila dilakukan saat sore hari menjelang matahari terbenam. Membelah ombak sambil menikmati indahnya langit Batam menjelang senja dengan latar belakang jembatan Barelang yang ikonik. Kapan lagi? Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Ya pemirsa, informasi ini penting dan bisa menjadi pelajaran untuk Anda. Terungkap sudah penyebab kebakaran rumah artis dan komedian Joe Projecti. Ya, api muncul dari charger handphone yang lupa dicabut selama 3 hari. Situasi ini sudah padami untuk rumah berlantai 3 milik Joe Project P di Jalan Neptunus Komplek Margahayu Raya, Bandung terbakar. Kebakaran menghanguskan kamar tidur di lantai 2, melahap sejumlah barang berharga di antaranya koleksi jam tangan. Joe dan istrinya selamat atas bantuan tetangga dan petugas damkar yang cepat tiba di lokasi. Namun Joe sempat harus diberikan oksigen karena menghirup asap saat mencoba memadamkan api. Kebakaran terjadi akibat kelalaian. Api diduga berasal dari charger handphone yang lupa dicabut selama 3 hari karena ditinggal syuting. Charger itu saya biasanya kebiasaan, memang saya tahu bahwa itu bahaya, tapi kadang-kadang saya males terus saya sehatnya. Nah 2 hari itu kemarin saya pulang dari Jakarta sekitar 3 harian. Anggota DPR RI akan mendapat tanda penghargaan setelah purna tugas. Disebutkan ini adalah apresiasi kepada para anggota DPR RI yang telah mengabdi dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Rapat pleno Balik DPR RI akan mengajukan rancangan peraturan DPR RI tentang pemberian tanda penghargaan tersebut ke rapat paripurna DPR. Tanda penghargaan akan berbentuk pin dari logam, memuat logo DPR RI beserta masa keanggotaannya. Jika disetujui, pin penghargaan akan diberikan pada 575 anggota DPR RI. Pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mengaku tidak ambil pusing soal jatah kursi menteri dalam kabinet Prabowo Gibran. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan PKB mendukung pemerintahan mendatang dan berharap Prabowo Gibran mampu memberikan kesejahteraan. Nah, soal kabinet PKB sama sekali tidak punya kewenangan apapun, mutlak itu hak prerogatif presiden. Sehingga kita secara moral punya tanggung jawab untuk agar pemerintahan yang akan datang supaya betul-betul manfaat, memberikan
kemakmuran, kesejahteraan, keamanan. Soal kabinet sama sekali tidak pernah terpikirkan buat PKB, dan PKB tahu persis bahwa secara moral kita merasa punya kewajiban mensukseskan pemerintahan, tetapi secara moral kami merasa tidak perlu ikut campur urusan hak prerogatif Presiden. Rano Karno dan Ridwan Kamil akan membangun seni budaya Betawi di tengah modernisasi. Sementara pasangan bakal calon gubernur Jakarta dari jalur independen Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana bertemu Sutioso. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri acara rembuk budaya bersama seniman di Taman Ismail Marzuki. Sidul berjanji jika terpilih akan memperhatikan para seniman. Artinya di Dirjen Kebudayaan ada dana abadi kebudayaan. Kenapa Pemda tidak bisa? Bisa, Jakarta punya uang yang bisa untuk Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono kembali mendatangi toko Betawi Nahrawi Ramli di kawasan Condet, Jakarta Timur. Usai bertemu, pasangan Ridho diingatkan untuk memberdayakan masyarakat dan budaya Betawi untuk kemajuan Jakarta. Pak Nahrawi Ramli, kami dinasehati tadi untuk mengikutsertakan identitas budaya, jangan tergerus oleh modernisasi Jakarta. Makanya tadi saya sampaikan gerakan membangun budaya Betawi dengan segala programnya, memberdayakan RW-RW sambil ngurusin banjir, macet, polusi juga dikerjakan. Pasangan calon pemimpin Jakarta Dharma Pongrekun Kunwardana mendatangi rumah mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso di Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pasangan dari jalur independen ini diingatkan mulai dari banjir, sistem transportasi yang terintegrasi sehingga bisa meminimalisir kemacetan di Jakarta. Jakarta ini, mulai dari urusan banjir dengan 13 sungai yang harus kita perhatikan, dan juga urusan transportasi, moda transportasi umum yang terintegrasi. Sementara KPU akan menetapkan calon pasangan gubernur Jakarta pada 22 September 2024 mendatang. Dari Bekasi dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendar Prihadi melakukan konsolidasi pemenangan Pilkada Jateng di kantor DPC PDIP Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sementara bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi belusukan di Pasar Tiban di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ribuan kader PDI Perjuangan menyambut kedatangan pasangan calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan wakilnya Hendar Prihadi di kantor DPC PDIP Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di hadapan para kader, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengingatkan strategi komunikasi politik, strategi penggalangan dan strategi memenangkan hati rakyat harus dirumuskan dengan baik. Saat belusukan ke Pasar Tiban di Semarang, bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong keberadaan pasar tak sebagai tempat pedagang kaki lima, namun juga sebagai lokasi wisata. BKL maupun UMKM memiliki peran signifikan untuk kemajuan ekonomi Jawa Tengah dan sudah terbukti saat COVID-19. Dari kegiatan bursa bakal calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghadiri Maulid Nabi Muhammad yang diselenggarakan pesantren An-Nuriyah di kota Surabaya. Acara Maulid Nabi juga hadir bakal calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi. Bahwa ada irisan. Luluk lovers, penyidikannya. Pemirsa, pasangan bakal calon pemimpin Jawa Timur Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim atau disingkat LUMA menyoroti masih minimnya anggaran pertanian meski Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Pasangan ini juga menyampaikan rasa prihatinnya terkait angka kemiskinan yang masih tinggi di Jawa Timur. Saat menghadiri perpisahan dengan ratusan pegawai Kementerian Sosial di Surabaya, bakal calon gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini akan fokus pada infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Tak hanya itu, kesejahteraan masyarakat program pertama yang akan diselesaikannya.
Pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil mangkir lagi dari undangan rapat Pansus Haji DPR RI terkait carut-marut penyelenggaraan haji tahun ini. Namun di akun Instagram pribadinya, Yakut justru memposting pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi di Jeddah, membahas persiapan haji tahun depan 3 hari sebelum undangan Pansus. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kembali mangkir dari panggilan Pansus Haji DPR RI untuk memberikan keterangan terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Pansus Haji dibentuk karena terjadi carut-marut dalam penyelenggaraan haji, di antaranya dugaan jual beli kuota dan visa haji. Namun 3 hari sebelum undangan Pansus Haji, Menak Yakut melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Pansus Haji Marwan Dasopang menilai Yakut tidak mempunyai keberanian untuk memenuhi undangan rapat. Sejumlah kalangan juga berpendapat jika Yakut mengulur waktu hingga masa kerja DPR RI periode ini berakhir. Mungkin juga nanti akan disampaikan ke beliau, bukan berupa surat tapi berupa kontak per telepon yang tidak punya keberanian untuk bersaksi di persidangan. Terkait dengan paling tidak 3 hal itu. Satu, mengenai pengalihan kuota yang sudah diputuskan dan dirubah dengan keinginan Menteri Agama. Sementara itu di akun Instagram Gus Yakut mengunggah foto dirinya melakukan pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Al-Rabiah di Jeddah pada Minggu 15 September. Pertemuan tersebut justru untuk membahas persiapan penyelenggaraan haji tahun depan, di antaranya melayani jemaah haji dengan standar kualitas layanan terbaik. Di laman resmi Kementerian Agama juga dijelaskan, Indonesia kembali mendapatkan kuota 221.000 jemaah haji. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, bus listrik di IKN Kalimantan Timur silih berganti mengangkut ratusan pengunjung Rabu pagi. Sejak dibuka untuk umum, antusias masyarakat menikmati kawasan IKN semakin besar. Sejumlah bus listrik ini silih berganti mengangkut ratusan warga berkunjung ke IKN Kalimantan Timur Rabu siang. Sejak dibuka untuk umum pada 16 September lalu, setiap 15 unit bus listrik ini bergantian mengangkut para pengunjung dari rest area menuju kawasan IKN hingga titik penjemputan di halte Plaza Seremoni. Setiap bus listrik memiliki kapasitas berbeda, 30 hingga 45 penumpang dalam sekali jalan. Dalam sehari, ada 5 bus yang disiagakan untuk mengangkut para pengunjung. Kami akan melakukan setting per 15 menit unit kami jalan. Sementara kereta otonom atau Autonomous Rail Transit kini masih menjalani proof of concept dan akan diuji coba hingga Desember 2024 mendatang. Tram otonom dioperasikan menggunakan baterai sensor sehingga diklaim bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, PON ke-21 Aceh Sumut memiliki sejumlah keunikan, salah satunya keberadaan tempat penginapan terapung bagi para atlet dan juga ofisial. Penginapan tersebut adalah kapal KM Kelut yang sandar di dermaga Malahayati, Aceh Besar. Kapal penumpang KM Kelut terlihat megah bersandar di dermaga Malahayati, Kereng Raya, Aceh Besar. Kapal ini sandar selama gelaran PON ke-21 Aceh Sumut untuk dijadikan tempat akomodasi atlet dan ofisial. Ukurannya memang luar biasa. KM Kelut mampu menampung hingga 2.600 orang. Berbagai fasilitas mewah disediakan dan tentunya gratis. KM Kelut yang sandar menjadi daya tarik baru bagi masyarakat. Bahkan ternyata masyarakat penonton PON ke-21 juga dapat menginap di kapal ini, tentunya dengan mengikuti prosedur yang ada. Kapasitas yang kita siapkan untuk peserta PON, pendukung-pendukung yang lain, kesehatan, security, semuanya komplit 2.600 yang bisa menginap di kapal dan yang bisa sebagai visitor. Visitor ini mengunjungi, jadi dia hanya lihat-lihat saja, oh ternyata kapal negara kita ini, KM Kelut ini begini ceritanya. PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni menyiapkan KM Kelut sebagai alternatif penginapan bagi ofisial dan penonton yang tidak mendapatkan fasilitas hotel.
Kapal ini akan melayani PON ke-21 hingga 22 September mendatang. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Syukri Sarifudin melaporkan.